Lalu ini yang saya sebut birokrasi tadi, saya nggak mungkin nyentil menggunakan saya sebagai DND gitu. Jadi saya butuh sebuah platform yang memperlihatkan tingkat keaktifan. Saya nyebutnya tracking waktu itu. Jadi ini bisa ketahuan jurusan mana yang aktif sama yang bulan ini belum posting sama sekali. Ini dimonitoring langsung oleh rektor. Jadi kalau ada yang nggak pernah posting, nanti rektornya tinggal email, Pak, ini kayak belum posting di bulan ini gitu. Jadi masalah tuh di tempat saya. Tapi saya nggak mungkin membuat laporan itu terus-menerus. Jadi saya cukup membuat tracking ini, bisa dibaca tingkat keaktifannya. Lalu kita bergerak bersama berdasarkan data yang di sini. Berikutnya, ini news dan event, kemarin udah di-sharing. Kemudian ini juga yang kemarin di-sharing, Microsoft. Dalam setahun itu setidaknya ada 100 event yang diselenggarakan. Bayangkan kalau satu event kita harus membuat website masing-masing. Jadi kita kembangkan Microsoft. Mudah-mudahan sih nanti kita rilis versi free-nya gitu ya, open source untuk bareng-bareng. Kemudian ini juga web achievement, datanya juga bisa ditarik ke masing-masing jurusan. Nextnya, kita juga ada Binus TV. Ini website yang baru dari Binus, semuanya basisnya adalah WordPress. Nextnya, nah, saya kasih gambaran dikit. Di Binus ada yang disebut Binus Maya. Binus Maya itu belakang untuk LMS-nya ada di sana. Kemudian jadwal segala macam juga ada di sana. Yang ini yang sulit masuk WordPress-nya karena sangat-sangat kompleks dan memang kebutuhannya ya memang sangat kompleks itu. Ini yang sedang kita kembangkan versi keempat. Versi keempat, jadi masing-masing mahasiswa, dosen, karyawan bisa mengakses aplikasi ini di Binus Maya Binus.Binus.id dan mereka bisa terhubung menggunakan ini. Ini yang kita gunakan selama ini. Semua masuk ke dalam Binus Maya. Nextnya. Jadi kalau peta situsnya ini yang kita buat, kita ada satu pusat database, nanti ditarik ke Binus Maya. Jadi WordPress datanya itu pun juga ditarik ke tengah database itu gitu. Kalau misalnya di Binus Maya itu juga ada blog binusian.org. Mereka masing-masing punya blog, mereka daftar blognya di sana, ngupdate dari sana, kemudian ditarik langsung muncul di blog Binusian. Termasuk misalnya ini salah satu yang paling kompleks adalah research. Kita depannya menggunakan WordPress, dalamnya mau nggak mau memang coding menggunakan PHP. Jadi polanya memang kita harus berhitung mana yang paling efisien pada saat menggunakan WordPress, mana yang paling efisien kalau kita mengembangkan sendiri. Berikutnya, ini yang sedang kita kembangkan mulai 2014. Pada saat ini kita tadi tracking terpisah, ada dashboard web terpisah, ada tiket terpisah, lalu Google Analytics terpisah. Berikutnya yang akan kita kembangkan adalah menempatkan semuanya dalam satu dashboard. Nextnya, ini peta awalnya. Next. Jadi ke depan kita akan punya satu dashboard yang tiketnya juga ada di dalam dashboard WP-nya di depan. Begitu kita buka WP admin akan muncul ini. Jadi kebutuhan bantuan, layanan bantuan itu bisa langsung dari dashboardnya. Google Analytics-nya, balik sebentar mas. Google Analytics-nya juga di situ. Kemudian jadi semua dipusatkan di sana dan selama ini kita mensupport WordPress, ternyata nggak semua fiturnya itu dibutuhkan gitu. Jadi kita akan mengurangi sampai mungkin kebutuhannya cuma post sama page aja gitu. Nextnya, kita sederhanakan berapa plugin, kita nggak menggunakan plugin, lebih di develop langsung di dalamnya. Nextnya, theme option juga ada di sana langsung di dashboardnya. Next, ini untuk lebih ke Google Analytics-nya. Kemarin yang menarik dari presentasi Mas Todi adalah kalau Mas Todi lebih senang mengubah gitu mas secara tampilan. Pengennya juga gitu mas kalau di kita, tapi saya melihatnya sebagai sebuah investasi
saya mengajarkan tentang WordPress ini udah hampir 2 tahun ke jurusan yang sedemikian banyak, 163 website tadi, tiba-tiba harus mengubah misalnya dengan tampilan yang mungkin emang lebih baik gitu. Tapi bagi saya sayang, mendingan kita basisnya tetap tampilannya WordPress yang di tweak dikit gitu ya. Tapi itu investasi bagi saya, karena saya udah mengajarkan kalau ngeklik post itu di sebelah sini, ngeklik page itu di sebelah sini, kalau nambah gambar di sebelah sini. Kadang kita memang harus berhitung di poin tersebut. Berikutnya tentang kontribusi. Rabu kemarin saya ikut tim dari BINUS ketemu Pak Wapres. BINUS diundang, dipimpin sama rektor langsung untuk bicara tentang online learning yang sudah dijalankan di BINUS gitu. BINUS sendiri menjalankan online learning dari 2009, menerima mahasiswa online learning, tapi pengembangannya sendiri udah dari 2002. Balik sebenarnya. Nah, di situ ditangkap Pak Budiono itu sebenarnya menantang Mendikbud, menantang Tifatul, menantang Menko Kesra. Yuk, kita itu harusnya punya platform online learning yang baik untuk menjangkau seluruh Indonesia tanpa menggantikan sistem perkuliahan yang sudah konvensional, sebagai tambahan aja gitu ya. Kira kita diundang. Nah, nextnya sebenarnya kita selalu bicara tentang classroom itu seperti ini gitu ya, satu classroom yang bertemu, tapi kita sebenarnya berhak juga untuk membuat institusi-institusi lain yang untuk mengayakan kebutuhan perkuliahan itu tanpa harus misalnya mengeluarkan ijazah. Oke, nextnya WordPress dengan apanya ya, supportnya, halaman supportnya itu sebenarnya udah menjadi satu bukti, satu tampilan yang bisa memperlihatkan kita pernah nggak sih ketemu bareng mereka itu. Nggak pernah, ketemunya cuma di sini gitu. Kita bisa menyiapkan satu platform yang untuk belajar bareng, basisnya WordPress tadi, yang bisa kita berikan ya buat siapapun di Indonesia yang ingin bergerak. Kita sebenarnya udah ada Indonesia Mengajar, belajar berbagi atau yang lain juga gitu ya. Nextnya, jadi saya selalu senang dengan konsep Muhammad Yunus ini gitu. Muhammad Yunus orang Bangladesh yang dapat Nobel, daripada ngabisin waktu untuk mencela pemerintah yang ini gitu. Saya kemarin dengar di Bali bisa sampai 20 giga atau 2 giga akses bandwidthnya, kok dibanggain gitu. Bangga itu kalau 2 giga seluruh Indonesia gitu. Ini 1 megabyte aja waktu itu dikata Wapres nggak dapet gitu. Sampai akhirnya Telkom turun tangan, Pak bisa Pak 10 mega gitu. Ya karena mau ketemu Wapres, kalau nggak ketemu Wapres buru-buru 1 mega. Gimana yang di Irian gitu, bagaimana yang di tempat lain. Nah, udahlah, gak usah mikirin bagian itunya. Nextnya, jadi saya kemarin nanya ke Mas Valen, kedepannya karena ada ketemuan yang lebih rutin aktivitas dari pengguna WordPress gitu ya. Saya sih berharap, saya bukan berharap, saya sudah minta ke tim saya, BINUS nantinya berusaha mengembangkan satu platform dasarnya WordPress yang bisa digunakan untuk belajar bareng gitu. Mungkin nggak bisa menjawab dari admisi sampai tadi proses tadi selesai gitu ya, tapi hanya untuk LMS yang lebih sederhana untuk belajar bareng. Yuk kita bareng-bareng buat itu, kita siapkan kontribusinya, lalu kita buat Indonesia, yang pastinya buat Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.